Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru adalah orang yang digugu dan ditiru. Peserta didik kita adalah peniru yang ulung atau imitasi. Memberi teladan hal yang sangat penting untuk membentuk karakter anak. Perkenalkan, nama saya Neti Susi Susanti, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari TK Taruna Andalan. Izinkan saya akan memaparkan intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, pelopor pendidikan yang sekarang dikenal dengan Bapak Pendidikan. Pemikirannya tentang pendidikan dari zaman ke zaman tidak lekang dengan waktu, masih relevan hingga sekarang, sehingga pemikirannya dalam pendidikan banyak dijadikan alasan dasar dalam mendidik anak bangsa. Ada 3 pokok yang menjadi dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada anak. Sebagai pusat pembelajaran, anak seharusnya mudah memenuhi kebutuhan dalam mengenyam pendidikan. Dalam proses pembelajaran, harus mendapatkan suasana yang menyenangkan, aman, merasa disayangi dan dihargai. Peserta didik juga dapat mengembangkan dirinya dengan cara yang disenanginya. Ketika anak diajarkan dengan pembelajaran yang kontekstual, maka pembelajaran yang mereka dapat akan tersimpan di memori mereka dalam jangka waktu panjang atau disebut dengan long time memory, sehingga anak-anak sangat berkesan ketika mendapatkan pembelajaran. Sampai mereka besar kelak, mereka akan mengingat pelajaran apa yang mereka dapatkan. Di sekolah tempat saya mengajar, kami sudah menerapkan pembelajaran yang kontekstual, di mana anak bisa merasakan, melihat, melakukan sendiri, dan menemukan pembelajaran yang akan mereka lakukan. Anak sangat senang melakukan pembelajaran, sehingga saat pembelajaran sebagai seorang guru, kita bisa menerapkan banyak metode yang bisa membuat anak senang, termasuk dengan memunculkan STEAM-nya, melakukan pertanyaan pemantik atau HOTS, dan menggunakan bahan-bahan notepad yang mudah kita dapatkan di lingkungan sekitar kita. Filosofi kedua, pendidik hanya menuntun kodrat anak. Pendidik hanya bertujuan menuntun peserta didiknya untuk mencapai kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman yang merupakan dasar pendidikan yang bertujuan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Kodrat alam merupakan lingkungan anak berasa, yaitu karakter, sifat dasar yang dimiliki anak yang tidak boleh dilupakan pendidik. Beda anak, beda pula cara merawat dan memperlakukannya, yang akan menghasilkan pembelajaran yang merdeka dan menyenangkan. Lingkungan sekitar merupakan sumber untuk pembelajaran bagi anak, di mana mereka dapat belajar tentang kebudayaan, kebiasaan, dan adat istiadat yang ada di sekitar mereka. Kami menerapkan beberapa kegiatan permainan tradisional yang ada di daerah sekitar kami, seperti permainan upi. Anak-anak diajak untuk mengenal lingkungan sekitar, di mana mereka menemukan permainan upi, di mana upihnya dan pohon apa yang menghasilkan upi, sehingga anak mengalami sendiri dan sangat berkesan. Di sini, anak-anak diajari dengan bekerja sama, gotong royong, menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi.
Anak-anak sangat senang bermain upik. Anak-anak dapat mengetahui di mana kekurangan mereka sehingga mereka bisa saling membantu untuk menarik teman-temannya. Tapi sebelum melakukan permainan ini, kami sudah menonton video sebelumnya untuk landasan awal anak-anak seperti apa permainan itu. Karena zaman modern sekarang, anak-anak sangat jarang mengetahui tentang permainan tradisional. Setelah menonton ini, anak sangat gembira dan antusias melakukan permainan ini. Mari temukan tanaman apa yang kita panen di kebun sekolah tadi. Siapa yang bisa menjawab mendekat ini? Satu orang, coba Bang Awan. Selanjutnya kodrat zaman, yaitu tetap terbuka untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada dan tidak meninggalkan norma-norma yang ada, sehingga anak dapat memantaskan dirinya sesuai dengan zamannya. Pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah trilogi pendidikan dengan semboyannya Ing Ngarso Sung Tolodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Arti dari tiga semboyan ini adalah di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Dengan semboyan ini merupakan poin utama untuk menjadikan guru menciptakan pendidikan yang terarah dan memberikan kebaikan kepada anak. Sebagai pusat tuntunan, guru sepatutnya menjadi contoh dan tauladan yang baik. Membuat strategi pendidikan yang baik dan menyenangkan, membangun semangat peserta didik, tetap mencintai belajar dan prosesnya, serta mendorong kepercayaan diri mereka. Ini merupakan salah satu modal implementasi trilogi pendidikan. Kami sudah menerapkan pendidikan merdeka belajar, di mana anak akan menemukan sendiri pelajaran yang akan mereka pelajari. Anak-anak melakukan pijakan awal seperti dengan literasi, membaca buku cerita atau video pembelajaran untuk panduan mereka pelajaran apa yang akan dipelajari selanjutnya. Dengan demikian, anak-anak akan menemukan peta konsep apa yang akan mereka pelajari dari buku cerita atau video yang mereka tonton. Anak-anak sangat senang belajar karena mereka sendiri yang menentukan pembelajaran yang akan dilakukan. Adanya penuntunan dari seorang guru yang kreatif, inovatif, membuat pembelajaran yang aktif dan menyenangkan sehingga berpusat pada anak. Kesediaan peran seorang guru menampung inspirasi siswa menjadi salah satu poin penting dalam membangun jiwa pembelajar yang memiliki karakter terbaik dengan konsep merdeka belajar. Demikian demonstrasi kontekstual yang menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.